Sobat Kampus, kembali lagi bareng kita di Podcastma Adkesma Himanisra. Nah, sesi kali ini kita bakal ngobrol santai, pembahasan ringan yang mungkin itu bisa diterima ataupun bisa jadi pengalaman tambahan buat teman-teman mahasiswa lainnya. Nah, bener banget nih teman-teman, dan hari ini kita bakalan ngebahas yang bikin mahasiswa auto melek nih. Bener banget, kita akan membahas beasiswa nih Kak. Oke, ngomong soal beasiswa ya Kak. Beasiswa itu Kak menurutku sih kan itu salah satu jackpot maupun bisa dibilang kayak hal tambahan yang itu membantu banget dari seorang mahasiswa buat kuliah ya. Kayak yang pertama mungkin bisa nambah motivasi juga karena dapat uang. Siapa sih yang nggak suka dapat uang kan? Dapat uang gitu, terus bisa jadi menolong orang tua juga karena otomatis kita nggak ngebebanin biaya hidup kita, entah biaya hidup, biaya kampus juga, itu nanti kita bisa kebantu itu gitu. Betul sekali. Dan serunya lagi nih Kak Jeffrey, kita nggak akan bahas sendirian, tapi kita bakalan bahas bareng-bareng sama kakak-kakak yang cantik-cantik ini, penerima beasiswa unggulan. Nah, langsung aja kita sapa. Halo Kanisa, Kak Sasa. Halo. Nah, sekarang kalian tuh lagi sibuk apa sih? Akhir-akhir ini, semester tua ini. Dari aku dulu mungkin ya. Kalau dari aku saat ini kesibukannya mungkin sekarang lagi magang PPKM di kantor Dinas BPBD Kota Magelang, kemudian juga aktif di beberapa organisasi. Oh, berarti organisasinya nggak cuma satu aja ya? Iya, bener. Orang sibuk. Anissa? Aku sendiri, aku sekarang ini lagi ikut PPK Ormawa di DBMKM. Terus selain itu aku juga ikut penelitian dosen dan aktif di beberapa organisasi. Berarti sama-sama anak organisasi ya. Sibuk-sibuk banget nih Kak. Aduh. Oke, mungkin karena tadi udah pernah juga ya Kak. Aku mau ngulik aja sama seperti yang disampaikan sama Kak Nisa tadi, bahwa kita bakal membahas apa itu beasiswa. Terutama ini nanti kita bakal ngebahas dari beasiswa unggulan juga karena kakak-kakaknya juga dari situ. Iya, betul. Sebelumnya aku mau tanya nih Kak, kalau dari kakak-kakaknya itu beasiswa itu penting nggak sih sebenarnya? Seberapa penting beasiswa bagi kalian nih? Mau dari aku dulu atau dari Kanisa? Boleh? Gimana? Bebas? Dari aku dulu ya. Kalau dari aku, beasiswa itu penting banget bagi mahasiswa karena seperti kita tahu ya, kalau kita dapat biaya, nah itu kemudian bisa membantu kita untuk terus fokus kuliah tanpa memikirkan biaya. Terus juga selain itu juga kita dapat ketika kita mendapatkan beasiswa, kita kan pasti punya forum nih kan. Iya, betul. Nah di forum ini kita bisa sharing dengan orang-orang yang lebih berpengalaman dari kita, sehingga kita bisa membantu untuk pengembangan diri kita ke depan gitu sih. Kalau dari Kanisa? Kalau dari aku juga kurang lebih sama Mas Sania. Aku tuh merupakan anak yang lahir dari keluarga dan orang tua yang sangat menomorsatukan pendidikan. Namun karena aku bukan dari keluarga yang berada, jadi kayak menurut aku beasiswa itu sangat penting Kak, untuk menunjang gimana kehidupanku aku kuliah. Dari awal pas maba itu juga aku rencananya mau kuliah sambil kerja, tapi alhamdulillah ketika aku dapat beasiswa aku bisa fokus untuk belajar dan memaksimalkan PK aku. Benar, berarti untuk kalian nih beasiswa tuh penting banget ya. Penting banget dong. Oke, nah sekarang aku mau tanya nih Kak, awalnya tuh gimana sih kalian tahu tentang beasiswa unggulan itu? Infonya tuh dari mana? Entah dari media sosial, saudara, teman, atau gimana Kak? Kalau dari aku sendiri itu dari kakakku, karena kakak tuh paling semangat buat bantu aku cari beasiswa. By the way, aku tuh udah nge-apply beasiswa itu sebanyak-banyaknya dan gagal saat itu. Nah pas itu aku juga dikasih tahu tentang beasiswa unggulan sama kakakku. Terus ya udah coba-coba aja dan alhamdulillah lolos Kak. Pantang menyerah banget ya Kak Jeff.
Kalau dari aku sih, aku taunya dari website resminya dari Kemendikbud pada saat itu. Kemudian mencoba daftar karena sebelumnya juga sama seperti Kanisa, udah mendaftar beasiswa dari beasiswa Pemkab, swasta, dan belum keterima nih teman-teman. Tapi saya di situ tetap pengen nyoba lagi gimana beasiswa apa lagi nih kira-kira yang mau aku daftarin gitu. Terus kemudian tahu beasiswa unggulan, terus akhirnya mencoba apply di situ dan alhamdulillah lolos gitu. Alhamdulillah. Lalu nih yang paling banyak ditanyain oleh teman-teman mahasiswa nih, tuh gimana sih Kak langkah-langkah untuk bisa masuk ke beasiswa unggulan ini? Mungkin bisa dijelasin. Kita berdua aja yang saling menimpali aja Oke. ya ini. Boleh. Langkah-langkahnya pertama ya mungkin ya, kalau dari aku kita harus tahu dulu beasiswa apa yang kita mau apply, misalnya dari beasiswa unggulan. Nah, kemudian kita harus tahu nih kualifikasi seperti apa yang beasiswa unggulan tuh cari. Misalkan di sini beasiswa unggulan itu adalah kategori mahasiswa berprestasi gitu, masyarakat berprestasi, di mana yang pastinya juga tetap yang diutamakan dari kualifikasinya adalah prestasi gitu. Tentunya kita harus menyesuaikan dengan diri kita, apakah kita memiliki tersebut. Nah kemudian setelah kita mengidentifikasi, terus kemudian kita menyiapkan berkas-berkasnya dari untuk tahap pertama, karena beasiswa unggulan ini ada 2 tahapan. Yang pertama ada tahap administrasi, dan kemudian ada tahapan wawancara. Nah di tahapan administrasi ini ada berkas-berkas yang harus disiapkan dari jauh-jauh hari. Nah mungkin dari saran aku juga di sini, jangan deadline gitu, dari jauh-jauh hari udah dipersiapin nih teman-teman supaya nanti tidak keteteran. Terus juga dicek kembali berkas-berkasnya sebelum penutupan itu tiba. Mungkin bisa dilanjutkan sama Kanisa. Iya, setelah tahap administrasi itu kan ada tahap wawancara, di mana nanti kalau tahap wawancara, kalau dari kita itu sendiri itu cari informasi tentang pertanyaan yang kemungkinan bakal ditanyain sama pihak dari Kemendikbud itu sebanyak-banyaknya. Kalau dulu aku sama Kak Sania itu mungkin sama, yaitu nulis semua pertanyaan yang kemungkinan bakal ditanyain. Kalau aku sendiri sampai 10 lembar itu aku tulisin banyak satu-satu. banget, banyak banget. Itu dapat apa referensi pertanyaan dari mana Kak? Iya, dari Kalau mana? kita, Pak? Dari media sosial ya. Iya, tapi kalau sekarang itu kebanyakan TikTok ya Kak. Iya. Di sana itu kayak dari di beasiswa unggulan tahun sebelumnya itu pasti masih kayak informasi dan ilmu-ilmunya gimana sih cara menjawab pertanyaan-pertanyaannya gitu. Nah, buat Kanisa sama Kak Sasa sendiri itu tuh ada nggak sih kesulitan-kesulitan yang dihadapi pada saat menyiapkan berkas dan juga pada saat mengikuti sistem seleksinya? Tuh ada nggak dari kalian kesulitan-kesulitannya itu bisa ceritain gitu tuh? Kalau dari aku ya, kalau tentang kesulitan berkas itu sebenarnya tidak sulit, cuman kan karena berkasnya sangat banyak ya, jadi kita jauh-jauh hari harus sudah mengumpulkan sebelum kita submit. Terus kemudian juga ada berkas-berkas lain seperti rekomendasi dosen, ada keterangan aktif mahasiswa itu juga kan agak lama. Iya. Terus juga rekomendasi dosen itu kan kita harus perlu menghubungi dosennya terlebih dahulu, terus memberikan informasi terkait dengan diri kita. Jadi dan dosen itu kan nggak langsung dibalas, mungkin harus tunggu dulu gitu. Jadi dan itu lumayan memakan waktu juga. Jadi kalau menurut aku, kalau soal itu harus dipersiapkan sebelum jauh-jauh hari gitu. Oh gitu. Nah, syarat-syaratnya tuh apa sih Kak untuk kriteria mahasiswanya sendiri itu bagaimana? Oke, jadi kalau beasiswa unggulan ini buat S1, S2 dan S3 karena di sini kami betul. Baru tahu sampai S3. Iya, betul. Karena kita di sini S1 kita durasinya dari S1 aja ya. Yang pertama itu ada identitas diri dari KTP, KK dan data orang tua kemungkinan ada. Terus kemudian ada IKS, IPK, KS itu ya. Terus ada jasa. Ya, terus ada surat keterangan aktif, rekomendasi dosen, kemudian ada ISAI. Nah, aku mau tanya nih, buat IPK tuh harus minimal berapa? Soalnya, aduh, itu kan kayaknya yang paling penting gak sih? Kalau dari IPK tuh 3,5, di atas 3,5. Iya, 3,5. Tinggi banget ya, Jam, 3,5. Karena kembali lagi kan di sini masyarakat berprestasi ya, jadinya diutamakan emang yang di atas 3,5 gitu.
Berarti harus yang ininya gitu Jeff. 3,5 gue bisa kapan-kapan. Oh ya, ini tuh diperuntukkan untuk mahasiswa semester berapa sih Kak? Nah, dari kita sebelumnya itu memang dari tahun kita 2024 itu diperuntukkan buat dari semester 1 dan maksimal semester 3. Tapi kemudian di tahun ini kebijakannya berubah, bagi semester 5 boleh mendaftar dan juga ada tambahan dari di bawah Kemenang itu boleh ya teman-teman. Jadi UIN dan UIN itu bisa mendaftar di tahun ini dan semoga kalau kalian ingin daftar buat yang anak UIN dan juga anak semester 5 berdoa aja semoga tahun depan juga masih bisa. Nah, gitu teman-teman. Nah, justru kalau semakin banyak yang boleh mendaftar justru juga semakin ketat nih Kak. Ini yang mau daftar ini semakin banyak ya. Jadi seleksinya juga semakin ketat. Jadi kalian harus benar-benar mempersiapkan dari awal. Ya, betul sekali. Nanti IP-nya itu bisa naik ke 3,7 nggak ya Kak kalau tambah ketat gini? Takut ya? Aku takut ya? Ya, tergantung dari atasannya, nggak sih? Ya Tergantung kan? dari kementeriannya. Sulit ini. Sulit ini. 3,5 aja sulit, mau naik 3,7. Ya makanya belajar, Cep. Nggak cuma Diawasi nge-gym loh, terus. Kak. Jadi diawasi. PK itu diawasi. Jadi akademi kita tetap dipantau dan setiap semester kan kita upload ke HS. Oh, berarti ada laporannya Ada gitu ya? Setiap semester kemudian dicek nih kira-kira nilainya apa kesulitannya di semester ini, misalkan dosennya emang susah dihubungin atau sebagainya sehingga nilainya menurun tuh tetap ditanyakan ketika pelaporan. Kemudian penurunan kenaikan IPK juga dipertanyakan, misalkan dari IPK 3,9 turun 3,7 itu kan sangat signifikan. Kemudian dari Kemendikbudrismen itu menegur gitu, ini kenapa seperti ini gitu. Jadi harus kalau bisa sih meningkat, tapi kalau nggak bisa stabil gitu. Oh, nah itu berarti IPK-nya itu harus tetap di atas 3,5 atau ada batas kayak minimal maksimalnya gitu Kak? Kalau minimalnya kita ketika mendaftar 3,5 nih Kak. Misalkan sekarang IPK-nya 3,7. Nah, setiap semester tuh kita disarankan untuk meningkat gitu, 3,7 terus 3,8 misalkan seperti itu. Nah, kalau turun tuh justru dipertanyakan dari pihak Kemendikbudrismennya gitu Kak. Berarti kalau misalnya nih kita udah 3,7 tiba-tiba nanti di semester berikutnya itu turun jadi 3,6. Nah, itu langsung dipertanyakan. Iya, biasanya kena tegur gitu. Ini ketat kenapa ya? Seperti ini ya, karena memang kita diusahakan buat IPK-nya tetap bagus. Kalau semisal kasusnya gini Kak, kita mendaftarkan 3,5 ya minimal ya. Ketika kan itu semester 1 nih. Semester 2 kok turun jadi 3,4 gitu gimana nanti? Minimal kan 3,5 ya Kak. Jadi di atas 3,5 ketika mendaftar. Jadi ketika turun mungkin juga tetap dapat teguran. Ketat banget ya. Aduh. Dibiayai ya. Jadi Iya benar sih Kak. Mungkin kita belajar gitu. Nah, di Untit sendiri tuh kira-kira ada berapa sih Kak penerima beasiswa unggulan untuk tahun ini? Oke, mungkin dari Kak Nisa boleh menjawab karena saya udah jawab. Tadi ditanyakan berapa jumlah di Untidat. Untuk yang tahun ini Kak, yang tahun ini itu dari tahun 2025 yang mendapatkan sebagai awardee beasiswa unggulan itu hanya ada 2 Kak. Oh, ada 2, cuma 2. Di AN juga cuma kalian aja ya? Iya, sampai sekarang mungkin bisa dikit ya teman-teman ya biar nanti menambah ya. Bener. Nih siapa tahu nextnya Jeffrey. Jadi narasumber ya Kak ya. Mau naik 3,5-nya susah Kak. Di jurusan lain ada nggak sih Kak? Dari jurusan lain kayak dari jurusan lain untuk yang awardee beasiswa. Yang tahun ini itu awardee beasiswa unggulan itu ada di program studi hukum Kak, 2 anak. Cuma hukum aja? Iya, lalu saat di tahun kita itu 2024 itu ada 6 anak, di mana 2 anak itu dari AN kita, 2 anak dari FKIP dan 2 anak juga dari FE gitu. Sedikit ya? Kita emang ngambilnya 2 gitu ya Kak, per fakultas ya kayaknya ya? Iya. 2. Tapi tahu juga ya. Tapi itu ada kuota tersendiri untuk setiap kampus atau berarti seleksinya itu ini ya seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia
Jadi memang kalau kuotanya kita tidak tahu ya, Tidak, karena kita itu tidak tahu. itu emang kebijakan dari Kemendikbudnya, mau di apa namanya dikasih berapa ya, Iya. sesuai yang mereka buat gitu. Nah kalau dari kita ya kita mengusahakan kan kita juga membimbing gitu, banyak yang daftar tapi kan memang mungkin belum memenuhi kriteria sehingga masih belum lolos sampai tahap akhir gitu. Mungkin untuk kuota per tahunnya itu juga beda-beda Kak. Dimana pas tahun kita itu tuh pendaftarnya sekitar ada 15 ribuan dan Banyak yang banget. Lolos itu cuman ada 2 ribuan gitu Kak. 15.000 gitu. Ke 2000 gitu. Dan itu udah Perbandingannya. S1, S2, S3 gitu. Juga. Nah, kalau dari 15.000 yang diambil 2.000, otomatis kan kakak kemarin tergabung di 2.000 ini ya. Iya. Kira-kira ada nggak sih tip atau trik atau apa ya, cara lah biar temen-temen tuh bisa nerapin itu juga gitu Iya, buat berjuang di beasiswa Kalau dari unggulan aku dulu ya mungkin ya. Yang pertama aku udah sering menegaskan kepada apa ya anak-anak bimbingan itu apa namanya, yang pertama tuh harus jangan deadliner. Ini masalah banyak orang ya sebenarnya, deadliner banget udah H-1 baru ngumpul gitu karena kan websitenya error. Jadi jauh-jauh hari 1 bulan sebelumnya itu justru harus sudah mempersiapkan berkas-berkasnya Kak gitu. Terus kemudian yang paling ditekankan itu adalah isai, karena itu adalah hal yang paling penting ketika kita mendaftar di tahap pertama, di tahap administrasi, karena itu menentukan kita itu lolos ke tahap 2 atau enggak. Karena kan di ISA ini menceritakan diri, terus kemudian planning ke depan mau seperti apa, dan juga studinya mau seperti apa, dan juga biasanya kan ada temanya masing-masing nih Kak. Nah, isinya itu relevan nggak dengan prodi kita, karena kita kan nanti ingin membuat apa ya, ketika kita diberi beasiswa kita kan harus memberikan feedback kepada negara benar gitu. sekali, Nah, benar negaranya ini bukan berupa uang tapi berupa pengabdian. Misalkan kita menerapkan apa yang kita ceritakan di ISAI gitu, misalkan dari FKIP nih pengen jadi guru dan gurunya pengen mengabdi di desa yang terpelosok. Nah itu kalau bisa diharapkan benar-benar diimplementasikan gitu Kak. Nah biasanya ISA itu yang diutamakan tuh yang seperti itu teman-teman. Jadi jangan hanya membanggakan prestasinya saja. Kebanyakan itu orang-orang yang berprestasi itu hanya menceritakan oh ini listnya beasiswa di ISA beasiswa, prestasinya juara 1 di mana juara, tapi tidak menyebutkan apa ya. Ngomong-ngomong soal saya, aku mau tanya nih dari punya nih kakak-kakak semua kan, otomatis kita tarik ke kacamata administrasi negara ya ini ya. Sekali. Kalau boleh tahu esai apa yang kakak tulis di situ? Kalau dari aku sendiri itu relevan dengan program studi ilmu administrasi negara karena aku ngambil mengenai pelayanan publik di Magelang. Aku di situ di ISA itu aku mencantumkan bahwa masih terdapat beberapa pelayanan publik yang belum maksimal di Magelang ini. Maka dari itu aku akan nantinya kan saat tahun kita itu judulnya karya hebat untuk Kemajuan Indonesia. Iya, untuk kemajuan Indonesia itu aku nantinya akan menjadi pelayan publik yang berkualitas gitu Kak. Kalau dari Kalau dari aku sendiri sebenarnya ini unik ya teman-teman, karena aku berusaha mencoba hal-hal yang kira-kira berbeda dengan yang lainnya, karena aku sendiri dari organisasi SRE yaitu Society of Renewable Energy tentang energi terbarukan. Mostly ini anak teknik ya yang relevan dengan organisasi ini. Tapi gimana caranya aku bisa menggabungkan ini kepada administrasi negara gitu. Nah dari itu aku tarik bahwa aku pernah mengikuti seminar di ITB di Bandung itu tentang energi terbarukan dan mostly adalah air, tentang air. Jadi air ini merupakan elemen kunci dari masyarakat gitu. Nah kemudian aku tarik lagi bahwa di Kabupaten Rembang, di daerah aku sendiri itu air bersih itu susah banget teman-teman. Jadi di tahun 2023 itu sempat mengalami kekeringan yang parah, bahkan dampaknya itu besar sekali terhadap kehidupan di masyarakat Rembang gitu. Kemudian ditariklah bahwa dengan pengalaman aku di pengabdian masyarakat yang aku pernah lakukan juga di Visipol, dulu pernah ikut Visipol mengabdi, itu juga air bersihnya tuh sangat-sangat minim karena di daerah dataran tinggi, terus kemudian termasuk di desa yang tertinggal, terluar 3T itu. Kemudian dari situ aku memberikan rekomendasi atau kebijakan, nah ini maksudnya atau kebijakan publik berkaitan dengan kebijakan publik kepada pemerintah Kabupaten Rembang untuk menggunakan energi terbarukan seperti. Jadi dikaitkan dengan pengalaman-pengalaman gitu. Kemudian
dari situ aku merekomendasikan bisa bekerja sama dengan PDAM, kemudian dari SRE mungkin nanti bisa membantu ke teknisi energi terbarukan, kemudian bisa ke PUPR tentang pembangunan di desa yang terpencil seperti itu. Jadi ada runtutannya gitu dari pengalaman, terus kemudian melihat kondisi yang nyata di real di lapangan, kemudian kita memberikan rekomendasi atau saran kepada pemerintah gitu sih kalau aku. Berarti nulis esainya tuh nggak asal-asalan ya Kak, jadi ada alurnya gitu ya Kak. Karena kalau AI itu ketahuan banget. Iya. Ada banyak teman-teman yang nanya, kakak bisa nggak sih pakai AI? Aduh. Kalau AI udah kelihatan banget teman-teman. Proofreading esainya yang review esainya udah tahu ini kata-katanya udah kelihatan AI banget. Bisa pakai AI tapi hanya buat referensi gitu. Jadi kira-kira nih kalau ambil ini gimana ya, tapi jangan plok-ketiplok karena bisa tahu gitu teman-teman. Jeff, Aku lagi udah kena ini. nah buat kalian bikin esai itu tuh kalian tuh ada mentor nggak sih, mentor tersendiri gitu, atau kalian emang benar-benar secara mandiri kalian cari-cari sendiri di media sosial tips and triknya gimana caranya bikin esai yang bagus gitu? Kalau dari aku sendiri untuk tips and trick esai itu aku kebanyakan dia di media sosial Kak. Tapi selain itu aku juga karena kakakku juga merupakan awardee beasiswa dari Kemenku, aku juga tanya-tanya kayak butuh mentoring untuk esai itu gitu Kak. Kalau mostly kalau kebanyakan aku lihatnya di ini media sosial di sana itu para awardee beasiswa sebelumnya itu pada ngasih referensi gimana sih esai yang bagus, yang baik gitu. Kalau dari Kak Sania? Kalau dari aku juga sama Kak Anissa, itu tuh yang pertama kita juga lihat referensi dulu untuk nih kira-kira alurnya tuh pakai metode apa ya, misalkan pakai metode STAR. Nah itu kita lihat nih STAR itu seperti apa gitu, nanti kita amati dan pahami. Kemudian tentunya ketika kita sudah membuat, kita tuh perlu banget sama mentor gitu, mentoring dengan mentor yang sudah berpengalaman baik dari beasiswa unggulan yang S2, S1 atau LPDP, kemudian ada dosen mungkin yang bisa membantu kita untuk mengecek ini kira-kira kalimatnya ini sudah sesuai nggak sih, alurnya sudah bagus nggak sih, enak dibaca nggak sih, atau ada hal-hal yang penting tapi belum dimasukkan ke dalam esai. Nah kita tentunya kan nggak bisa melihat sendiri, dan tentunya butuh mentor, dan teman-teman kita yang ada di beasiswa unggulan Unidar itu semuanya mostly juga kebanyakan pakai mentor teman-teman, jadi nggak sendiri, jadi tetap ada bantuan untuk mereview bagaimana dari perspektif mereka ini kurang apa gitu. Jadi benar-benar itu penting banget buat kita untuk menyusun esai. Oke, nah Kak aku mau tanya nih, tadi kan disebutin jumlah penerima beasiswa unggulan di Untidar sendiri kan itu kan sedikit. Nah itu tuh sebenarnya tuh ada nggak sih forum beasiswa unggulan di Kota Magelang atau mungkin se-Jawa Tengah itu ada nggak? Kalau di Universitas Tidar itu sendiri itu ada namanya FBU. Di FBU itu kita hanya kalau sekarang ini baru aktif untuk media sosialnya karena keterbatasan sumber daya Kak. Kita cuma ada 10 orang. Iya, kalau di Kota Magelang tidak. Kalau di Kota Magelang belum ada ya, karena beasiswa unggulan ini forumnya adanya di kampus. Jadi di kampus-kampus lain itu seperti FBU juga, misalkan di UGM, di UNY itu ada. Dan kalau dari nasional tuh kita juga ada kan namanya Forum Beasiswa Unggulan. Nah itu gabungan dari teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Nah di situ juga dari S1, S2, S3 kita sama-sama saling belajar juga di satu organisasi dan bisa sharing-sharing pengalamannya ke kita gitu sih Kak. Nah dari forum nasional itu sendiri Kak, itu tuh ada nggak sih kayak disuruh buat program kerja atau gitu? Ada nggak Kak kira-kira? Kalau di forum ini ada Kak, jadi kan kita sudah dibagi setiap divisi. Nah kalau dari aku sendiri, aku ada di strukturnya divisi, divisi sekretariat dan arsip. Kalau Kanisa hubungan masyarakat. Humas. Nah di setiap divisinya itu sudah ada program kerjanya masing-masing Kak. Jadi misalkan Kak Anissa ada program kerja apa? Kalau dari aku sendiri itu kita menghubungi dari pihak sekolah-sekolah untuk ikut dalam seminar beasiswa unggulan Kak. Kalau dari Kak Sania? Kalau dari aku, karena aku di bagian sekretariat dan arsip, tentunya tentang surat menyurat ya. Jadi tentang arsip dan pembuatan surat seperti itu. Jadi setiap divisi itu banyak divisinya, jadi setiap divisi itu udah punya program kerjanya masing-masing yang harus dijalankan Kak gitu. Nah itu buat masuk ke divisinya itu tuh kalian tuh dipilih sendiri
atau emang udah ditentuin nih dari sana? Oh, kalau dari forum beasiswa unggulan ini sebenarnya bukan resmi dari Kemendikbudrismen ya Kak, Oh, tapi memang dari kalian alumni, mengadakan? Iya, alumni yang iya, mengadakan iya. adalah alumni awardee beasiswa unggulan tahun lalu. Kemudian iya. dari itu dihimpunlah, kemudian ada penjualan jaket. Nah, ketika kita membeli jaket official kita bisa masuk menjadi forum beasiswa unggulan gitu Kak. Gitu. Jeff, besok kamu kalau misalnya keterima, kamu udah nggak pakai hoodie ini lagi, Jeff. Kamu udah pakai ini, kayak kata-kata Mau ini coba? nih. Sekarang deh Kak, coba. Jangan tangan nular ya. Ya amin, amin. Amin. Nah, apa itu namanya? Buat last question nih Kak. Kira-kira benefit apa yang Kakak rasain ketika Kakak nih udah masuk ke forum beasiswa unggulan ini? Untuk benefit dari ketika kita udah masuk forum beasiswa unggulan itu, kalau dari aku itu menambah relasi Kak. Yang pertama karena kan kita jadi punya teman dari S1, S2, S3, jadinya kita tahu gimana sih kita grow up bareng-bareng gitu. Kalau dari kesannya Kalau dari aku mungkin menambah insight baru ya, karena aku juga di sini jangkauannya luas. Di sekretariat dan arsip itu suratnya banyak banget. Aku belajar cara nyusun surat dan lain sebagainya itu dari teman-teman yang udah berpengalaman dari S2, S3 gitu yang bisa membimbing kita. Tentunya kita juga bisa berkembang dari situ. Gitu sih Kak kalau manfaat dari forum beasiswa unggulan. Berarti banyak banget ya benefitnya. Keren Jeff. Next Jeff, bisa Jeff gabung. Aku pengen Kak itu ngasih semangat buat teman-teman yang pengen Nah, ngejar iya. beasiswa unggulan sendiri. Mungkin dari semua yang udah kita bahas ini tadi, saya kira apa sih yang perlu difokuskan sama teman-teman yang pengen masuk jadi keterima sebagai penerima Beasiswa unggulan. gitu. kalau dari aku sendiri, teman-teman jangan pernah takut buat gagal. Lebih baik teman-teman itu gagal tapi udah mencobanya daripada enggak sama sekali gitu. Karena kita nggak pernah tahu kapan kita itu beruntung gitu. Sama sih sama kayak Kanisa, aku juga sama gagalnya, pernah gagal dari semester 1, semester 2 tuh daftar terus tapi kok nggak keterima ya. Justru itu nih pengalaman yang bisa, oh berarti kita bisa introspeksi diri apa yang kurang dan apa yang salah, jadi kita bisa memperbaiki untuk mendaftar beasiswa yang lain ke depan. Terus juga kalau kalian pengen daftar beasiswa unggulan dari semester 1 nih, kita harus mempersiapkan apa ya, sertifikat prestasi gitu, ikut lomba lah teman-teman. Kayak misalkan nih pengen lah ikut lomba di ISAI atau LKTI atau mungkin pengen debat, ikut aja karena itu juga bisa menambah atau poin dari beasiswa unggulan gitu sih. Nambah nilai plus gitu ya Kak? Menambah nilai plus, karena kan memang yang diutamakan itu kan itu ya Kak. Jadi saingan kalian di luar sana tuh banyak banget prestasinya. Kalau kita nggak apa ya, mengimbangi juga kita jadi bingung ya gitu ya. Makanya Berarti intinya harus pantang menyerah teman-teman. Itu jadi, pasti. Jadi sekali gagal ya coba lagi, jangan sampai nyerah gitu aja. Gitu. Aku mungkin ngaku dari kata-kata Kak Nisa tadi, jangan takut untuk gagal. Lebih benar, baik kita sudah benar. pernah mencoba dan kita pernah merasakan itu. Iya. Tuh. Oke, mungkin ini tadi bisa jadi penutup kita buat sesi podcast pada kesempatan kali ini. Terima kasih buat Kak Sania, terima kasih juga buat Kak Nisa, dan terima kasih buat Kak Nisa nih. Dan ini Kak Nisa juga. Aku pesan aja buat teman-teman. Memang kalau kita berkeinginan, jangan pernah takut. Yang pertama takut gagal, yang kedua kita harus pastilah dan selalu itu kita harus berani dan pantang menyerah. Itu buat sesi kali ini aku ucapin terima kasih juga buat teman-teman semua ini pastinya. Makasih Kak, karena udah datang Jangan ke lupa podcast. untuk Diterapin langkah-langkah dan tips and triknya yang tadi udah dikasih sama Kanisa dan juga Kasania ya teman-teman. Dan ingat, pantang menyerah. Sekali gagal jangan nyerah gitu aja, coba lagi sampai kalian tuh dapat apa yang pengen kalian tuju gitu. Oke Kak Jeff. Oke, aku ngucapin terima kasih buat Kak Nisa, buat Kak Sania juga, buat udah nemenin kita. Bener banget. Ngulik
gimana sih itu soal beasiswa unggulan gitu, terutama di Universitas Tidar juga, kampus kita bersama tercinta kan. Iya, gitu. betul. Oke, dan mungkin aku mau mengadopsi dari Kak Anissa tadi, kalau buat teman-teman semua juga jangan takut untuk mencoba dan jangan takut untuk gagal, karena dengan kita sudah mencoba itu dan kita gagal, karena itu pasti kita sudah bisa merasakan itu, dan itu bakal jadi bisa dibilang pengalaman yang itu nanti bisa menopang kita lah, bisa menyongsong kita buat kedepannya, dan pastinya jangan pantang menyerah, itu pasti banget. Iya, betul banget. Dan buat teman-teman para pejuang beasiswa unggulan, itu jangan lupa buat nerapin tips and triknya yang udah kakak-kakak ini kasih ya tadi. Oke Kak Jep. Oke, aku Jeffrey sebagai host podcast ini sama temanku Anissa. Semoga materi yang udah kita kulik di podcast ini bisa menjadi bahan ajar teman-teman, bisa jadi tambahan pengalaman teman juga, dan terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.